Karawang, suara mesin tak pernah berhenti. Ribuan pabrik beroperasi, membawa pertumbuhan namun juga tanggung jawab sosial yang besar. Di balik geliat industri ini, Kejaksaan Negeri Karawang hadir bukan hanya menegakkan hukum tetapi mengawal nurani, memastikan setiap perusahaan menunaikan tanggung jawab sosialnya. Melalui pendampingan hukum dan koordinasi dengan DPRD serta pemerintah daerah, Kajari Karawang mendorong agar program CSR tidak sekadar formalitas, tetapi benar-benar menyentuh masyarakat, membangun sekolah, membuka harapan. Salam Adiaksa. Di tengah geliat industri yang terus bertumbuh, Karawang tak hanya dikenal sebagai kota pabrik, tapi juga kota yang sedang membangun manusia. Dari ruang-ruang kelas di pelosok desa hingga sekolah-sekolah di jantung kota, hadir kepedulian dari dunia usaha lewat program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau TJSL. Di bawah pengawalan Kejaksaan Negeri Karawang, setiap langkah CSR di bidang pendidikan diarahkan agar tak sekedar formalitas, tapi menjadi gerakan nyata membangun manusia dan masa depan daerah. Saya Cynthia Humaira. Karawang, jantung industri nasional dengan lebih dari 6.400 perusahaan. Namun, hanya 81 perusahaan yang melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau CSR mereka, tak sampai 2% dari potensi yang ada. Tahun 2024, CSR senilai 68,7 miliar tersalurkan ke 11 bidang utama, dari pendidikan dan infrastruktur hingga air bersih dan ekonomi kerakyatan. Melalui forum bersama DPRD dan pemerintah daerah, Kajari Karawang mendorong peninjauan ulang Perda CSR agar pelaksanaannya lebih tegas, transparan, dan berpihak kepada masyarakat. Saya Dedi Irwan Firantama, Kepala Kejaksaan Negeri Karawang. Kejaksaan Negeri Karawang ikut mengawal program CSR di bidang pendidikan karena kami percaya pendidikan adalah fondasi utama pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Bagi kami, mengawal program CSR pendidikan bukan sekedar tugas tambahan, tapi bagian dari komitmen membangun masa depan Indonesia. Pendidikan merupakan akar dari keadilan sosial. Kalau akarnya kuat, bangsa ini bisa berdiri tegak. Keterlibatan kejaksaan dalam pengawalan program CSR ini juga sejalan dengan pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang memberi kewenangan kepada kejaksaan melalui bidang perdata dan tata usaha negara serta bidang intelijen penegakan hukum untuk melakukan pendampingan, pemberian pertimbangan hukum, deteksi dini serta penyuluhan hukum agar pelaksanaan CSR berjalan transparan, akuntabel dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hukum harus mampu menggerakkan perubahan sosial, bukan sekedar menjadi teks di atas kertas. Dalam konteks CSR, landasan hukumnya jelas. Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang mewajibkan perusahaan menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Artinya apa? Hukum ini di sini tidak hanya menegaskan kewajiban, tapi mendorong transformasi nilai agar dunia usaha menjalankan tanggung jawab sosialnya dengan kesadaran dan integritas, bukan karena tekanan hukum semata. Melalui bidang intelijen, Kejari Karawang memetakan dan mengawasi pelaksanaan CSR di kawasan industri. Dengan langkah preventif ini, Kejari Karawang mengawal agar kepedulian sosial perusahaan benar-benar sampai ke masyarakat. Saya Sigit Muharam, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Karawang. Kami mencoba mendorong rekan-rekan perusahaan untuk secara sadar, apabila mereka memang sudah memiliki keuntungan ataupun laba bersih, segera mengeluarkan CSR-nya. Bagaimana caranya? Kami tentunya akan melakukan penerangan hukum, penyuluhan hukum, kita bekerja sama dengan asosiasi-asosiasi. Tentunya kami butuh data.
dari stakeholder terkait, dalam hari ini Bapeda, sehingga kami bisa lebih concern tertuju langsung kepada perusahaan-perusahaan mana yang sebenarnya sudah punya laba bersih, kita bisa langsung menuju ke perusahaan tersebut. Pertama kami lakukan adalah kolaborasi di internal. Dalam hal ini adalah Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara yang memiliki fungsi pendampingan. Nama saya Moslem Haraki. Saya Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Karawang. Pendampingan hukum yang dilakukan oleh bidang perdata terhadap program CSR pendidikan fokus pada memberikan pelayanan bantuan hukum dan pertimbangan hukum kepada pemerintah daerah agar pengelolaan dana CSR berjalan sesuai aturan. Tim Jaksa Pengajar Negara melakukan pendampingan kepada DPRD Kabupaten Karawang guna melakukan review dan apabila diperlukan dengan melakukan pembaharuan ketentuan sanksi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2020 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan agar lebih memberikan efek jera bagi perusahaan yang tidak patuh dengan kewajiban CSR. Perda Karawang Nomor 7 Tahun 2020 hanya memberi sanksi administratif bagi perusahaan yang abai menjalankan tanggung jawab sosialnya. Karena itu Kejari Karawang bersama DPRD Kabupaten Karawang mendorong revisi Perda ini agar sanksinya lebih tegas dan berdampak jera, sehingga pelaksanaan CSR di Karawang bisa lebih optimal dan berpihak kepada masyarakat. Program TJSR bukan hanya laporan angka dan seremonial peresmian. Di sana ada kerjasama yang dibangun atas dasar kepercayaan dan hukum yang hidup. Sinergi antara kejaksaan, pemerintah daerah, dan dunia usaha menjadikan CSR bukan lagi aktivitas formal, tetapi bagian dari pembangunan manusia yang berkelanjutan. Lalu, bagaimana pelaksanaannya? Saksikan sesaat lagi. Hari ini kita berkesempatan untuk hadir dan mengunjungi salah satu sekolah di daerah Karawang Wetan, yaitu tepatnya di SDN 5 Karawang Wetan. Sekaligus kita bisa melihat kondisi sekolah ini dengan posisi di tengah kota. Saya pikir ini memang layak juga mendapat sentuhan kita bersama. Di Kajari ada Jaksa Pengacara Negara, ya. Ada fungsi Datun, ya. Peran ini harus saling memperkuat. Dan peran kejaksaan ini sangat penting. Untuk apa? Untuk kembali membangkitkan giroh semangat perusahaan-perusahaan untuk menjalankan komitmen dan tanggung jawab. Di balik pelaksanaan TJSL, ada tantangan yang nyata, koordinasi antar instansi, kepatuhan regulasi, hingga kesinambungan program yang sering terhenti di tengah jalan. Tapi, di Karawang, tantangan itu dijawab dengan kolaborasi. Pendampingan hukum oleh kejaksaan hadir bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk memastikan bahwa setiap program CSR di bidang pendidikan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Di tengah ribuan pabrik megah, SDN Karawang Wetan 5 berdiri dengan dinding kapur dan atap kayu yang mulai rapuh. Sekolah yang lahir sejak 1979 ini nyaris tak tersentuh pembangunan meski berada di jantung kawasan industri. Hari ini kita berkesempatan untuk hadir di SDN 5 Karawang Wetan. Sekaligus kita bisa melihat kondisi sekolah ini. Dengan posisi di tengah kota, saya pikir ini memang layak juga mendapat sentuhan kita bersama. Mungkin untuk
SDN Karawang Wetan atau SDN 5 Karawang Wetan ini belum tersentuh dengan APBD. Oleh karena itu dengan program tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan, kita berharap ini mendapatkan sentuhan dari teman-teman sektor swasta. Kondisi SDN Karawang Wetan 5 tidak bisa dimungkiri jika kondisi yang sama terdapat di penjuru Karawang yang lain. Sudah seharusnya langkah dilakukan bersama. Karena itu, kolaborasi antara Kejari Karawang, Pemkab Karawang, dan DPRD Kabupaten Karawang menjadi langkah sinergis untuk membangun pendidikan yang lebih layak melalui pengawalan penerapan TJSL di Karawang. Nama saya Endang Sodikin, saya Ketua DPRD Kabupaten Karawang. Saya ucapkan banyak terima kasih ya kepada Kejaksaan hari ini yang mendorong program ini dan melihat potensi daerah-daerah. Dan hari ini Kepala Kejari Karawang melihat potensi Karawang ini dalam perspektif hukum pembangunan ini kan banyak sekali potensi yang belum digali ya. Dan kami lihat sinergisitas ini dengan digawangi oleh Pak Kejari ini merasa ada tambahan partner itu untuk mengoptimalkan fungsi CSR. Karena apa ya? CSR ini dianggap bahwa sesuatu hanya sifatnya sumbangan kepada pemerintah daerah. Maka dengan adanya peran Pak Kejari, ya saya yakin optimalisasi ini akan bisa maksimal. Tentunya kami pemerintah daerah Kabupaten Karawang sudah memiliki roadmap di mana pembangunan sekolahan ini ada di wilayah Badira sendiri. Nah, kami berharap mudah-mudahan seluruh stakeholder ini bisa berkolaborasi dengan kami pemerintah daerah tentunya untuk peran serta membangun RKB 2 kelas baru maupun PH 2 kelas. Terima kasih kepada jajaran Kejaksaan Negeri Kabupaten Karawang dan lebih khusus Bapak Dedi Irwan ya, hari ini tentunya banyak pendampingan yang dilakukan oleh Kejaksaan tentunya lewat Datum, yang mana alhamdulillah banyak manfaat yang sudah dirasakan oleh kami pemerintah daerah Kabupaten Karawang, termasuk juga masyarakat Kabupaten Karawang. Renovasi SDN Pasir Jengkol 3 di Karawang menjadi contoh nyata penerapan CSR yang tepat sasaran. Dilakukan dengan kesadaran penuh oleh perusahaan, program ini mengubah sekolah yang dulunya rusak menjadi layak dan nyaman untuk belajar. Inilah wujud kepedulian dunia usaha terhadap pendidikan saat tanggung jawab sosial benar-benar dijalankan dengan hati. Sinergi itu juga kunci. Kejaksaan, DPRD Kabupaten Karawang, pemerintah daerah, dan dunia usaha harus duduk satu meja, menyatukan data, menyamakan arah, dan membangun kepercayaan publik. Pemerintah daerah memiliki peta kebutuhan pendidikan di wilayahnya. Dunia usaha punya sumber daya dan inovasi, sementara kejaksaan berperan menjaga tata kelolanya, kepatuhan hukum, dan akuntabilitas setiap langkahnya. Kalau tiga elemen ini kompak dan terbuka, kepercayaan publik akan tumbuh bukan karena janji, tapi karena bukti. Masih 1,20%. Coba bayangkan. Oleh karenanya, saatnya kejaksaan dengan harapan kami masyarakat jadi tahu bahwa ada suatu institusi yang namanya kejaksaan yang tidak hanya bergerak di bidang penegakan hukum secara acara, yaitu penuntutan ataupun penyidikan, tapi kami juga bisa hadir di tengah-tengah masyarakat memberikan manfaat yang luar biasa, terutama dalam memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, sehingga apabila dua hal tersebut terjadi, insya Allah keadilan untuk seluruh rakyat dapat tercipta. Saya berharap pada kolaborasi lebih erat antara sektor hukum, pendidikan, dan dunia usaha agar menciptakan model pendampingan yang tidak hanya berfokus pada legalitas, tetapi juga pada aspek sosial dan kemanusiaan yang menjadi inti dari CSR itu sendiri.
CSR tidak boleh berhenti pada pemenuhan kewajiban hukum semata, tetapi harus menjadi bagian yang strategis dalam pembangunan nasional. Kedepan yang ingin kita bangun bukan hanya program CSR yang berjalan, tetapi ekosistem yang tumbuh karena kesadaran bersama bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tanggung jawab semua pihak dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat. Harus bergerak seirama dalam semangat yang sama, menanam nilai bukan sekedar menyalurkan dana, karena pada akhirnya hukum bukan hanya sekedar teks dalam peraturan, tetapi cermin dari nurani dan tanggung jawab kita untuk memajukan manusia serta peradaban bangsa. Dari deru mesin pabrik hingga suara riang di ruang kelas, inilah wajah Karawang hari ini. Kota industri yang mulai membangun kepeduliannya melalui sinergi hukum dan kemanusiaan. Pengawalan hukum menjelma menjadi gerakan sosial, memastikan program CSR benar-benar menyentuh masyarakat, membangun sekolah, dan menegakkan keadilan dengan kepedulian. Karena kemajuan sejati bukan sekadar berdirinya pabrik dan gedung megah, tetapi ketika hukum mampu menghadirkan manfaat nyata bagi manusia dan peradaban. Di bawah pengawalan hukum yang berkeadilan, Kejaksaan Negeri Karawang menjadikan TJSL sebagai gerakan nyata, membangun sekolah dan memberi ruang bagi anak-anak untuk bermimpi. Sinergi antara hukum, pemerintah, dan dunia usaha menghadirkan wajah baru pembangunan, yakni tanggung jawab yang hidup, berpihak pada rakyat, dan menjadikan Karawang bukan sekedar kawasan industri, tetapi kawasan harapan dan pengetahuan. Kejaksaan Republik Indonesia berkomitmen menjalankan penegakan hukum dengan tegas, profesional, dan berintegritas. Dalam semangat reformasi birokrasi, kami akan mewujudkan kejaksaan yang modern, responsif, akuntabel, dan berkeadilan. Saksikan program Jurnal Adiaksa berikutnya di Kompas TV. Saya, Anang Supriyatna, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Republik Indonesia, pamit undur diri.